Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saudaraku semuanya, kita ngaji bareng, belajar mencari ilmu yang barokah dan bermanfaat. Selamat menonton. Sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat iki, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Itu ono tenan, awas kena nyelayani iki neraka tenan. Kita akan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah, ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal. Dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak ingin nakal. Kita akan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Bengkel. Jenenge kiai ya Marasi. kiai marasi. Wis marasi nara siap nak tangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik ke Tuhan. Karena dia nama kan? Nama jadi boleh itu. Nama. Wah, ya ele-ele aku. Padahal sebenarnya pikir pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Justru api pas-pasannya itu sekalian tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu hanya mereka. Sementing soal ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita tanggung jawab nih kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah angan-angan. Wa hadza madzhabun al-qawahabi. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampu 2 juta. Jayanya nomor 3, padahal itu yang penting. Dan ketara orang kedulnya, jadi di modus pertama ke awal 10 juz berperilaku baik, jebulnya nomor 3 bayar gedung 10 juta. Sajane sing penting iki cara yayasan. Kan kira-kira sing penting iki nomor 3 kira-kira. Aku orang mari ke udon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli, iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran, karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, wong tuane Malaysia anak kon mulai mau ngaji, Mbak Yune Rabi mulai wong apa jadi pelayan. Oh ikut kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Nah iki wis cerdas. Dia, sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Wis wamer ya wis ngono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung kurang gula 2 kilo. Anak kula ya dereng nate ngaji. Dia ini geng-gengan, biasanya kita pentobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi to. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, itu kan memakani guru-guru macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kue nompo, kok nak cai jadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kue nganggo kowe dadar ulama fasid muqaddam. Saunu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai saya nerang no. Ketemu pangeran. Itulah, itu ya umatku, itu ya gaweanku, dan buat tolak alasanmu. Terus itu ya jatuh. Tapi mendingnya nih Gusti, kalau gawe santri unggulan. Pangeran sih kok, unggulan. Tapi kok tombol kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo keliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Ora repot malah. Mosone wis ora usah pikir, sengko ketemu pangeran bener ndi ngono, tekan ora berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa khosah ning pangeran. Ora rawani. Ane rawani wis. Ora ya ramari ora mikir. Bang ini misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga?
Tak jadi perlu ana peraturan. Sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Apa ora terus iki kena piro? Wah, tereliminir kan syaratnya orang ngaji tafsir itu apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama itu ada misi dakwah ya, misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin, dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar mau kulhu itu lulus. Maka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern, aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib, ya sudah lah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah makan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nah nompo ya rodok kuwate. Aku nang santri kudu arek ya. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini nak tak tolak itu mau bayar walah tak rugi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak kayak Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah jokono dene masalah kan. Hidang ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju terus ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Makanya cara pulau bukannya memuji bapak saya enggak. Cara pulau tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang untuk profil. Syukur-syukur kanjanan gus-gus yang untuk jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk gak baru. Ada semua nakal-nakal kalau Gus Mek. Kita ini paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya macam Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ana sing ngurus soal pidato kok misalnya. Kalau itu kebaikan cuma aku produk ini nyejajar atau bagi Hamid Muir kisah tulisan. Jadi aku tidak pernah itu keliru. Kesalahan terbesar saya dalam hidup. Perwana ya. Artinya gini loh kita. Misalnya Gus Afif di Pondok Unggulan, Kiai Mansur di Pondok Unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz, harus begini. Kok nolak orang NTT tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung Pondok Salid, terus Kiai Mansur ya. Wah, rai ini pasti ngajini Munib. Terus Munib ditelepon. Itu orang santri NTT. Rai ini mirip kayak kue. Iku aja, beri ngaji kayak kue. Lah soal biayanya saya itu tahun pertama aku. Jadi aku yang kepengen apa? Terus Afif yang mau tahun kedua aku nih. Semuanya izin dulu 1 tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang Pondok Unggulan suara popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek 2 sisa whisky. Kita kau ibu aman. Nah ini kok ada whisky. Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisanya itu gue kenangan. Akhirnya ya aku di kebijakan ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh senjata itu jilbaban itu kadang sudah celana kau. Tidak kok soal mumpung itu sudah lama mumpung keluar. Kita Jakarta santai. Dari keamanan ini saya nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalah no pengirannya. Tetap disalah. Makanya gini berat-berat kiai ngadepi pangeran itu
melarang menolak siapapun yang ingin hidayah. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah dan Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Dan tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramadi, pasti ramadi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah jadi kiai tinggal buka itu ada rumah fasid. Tapi nak cara aku tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sebenarnya dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom, Kianom. Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasaran oban. Apa saya gitu umum mundik. Sebenarnya turunan. Lah ya turunan. Ya nak sangkut turunan tuh. Ya pondok mental. Jadi kok tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai ini. Jadi suane. Santri darah mirip kiai ini suane. Ya oke, setuju ya. Karena ya kiai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan, tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan, karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lah Manut Bangun yang punya pengajian umum, Gus ya punya, dulu Kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya, hampir semuanya kan punya pengajian umum. Ini kan jaganya orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sing kira-kira hati, uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Ora di bojo sampai bojone loro telu. Macam sing meh pegatan ngadem meh wayo ana. Jadi kalau tarafai laili akibat sholat apa? Tarafai nahari wa zulafam. Paham ya? Terus ini penting sekali. Penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Dan kalau di Bajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Ketemu tanggung-tanggung. Karena anak percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, muka murtad kok dilebok napa mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak percaya dulu. Kandhane kok angel. Marane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayujibul ghusla kan al kafir idza aslam. Al kafir itu dawet takrib, ya takrib fatul qorib. Ya ayo, ngerti tak takrib? Zaman jatuh. Nah niat siar ya rapo. Lembaga. Kajarane loro Gus malah. Siar apa? Kayak kan ibadah. Ayo mana iki tenan ya. Misalnya kan di antara mayujibul ghusla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah di antara mayujibul ghusla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah di antaranya itu al kafiru idza aslam. Orang kafir kalau masih. Itu kata kitab takrib. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melo-melo nyalahno, ruwono ya omongan. Ojo komuni, gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok itu keliru aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Rumono tenan ini jam 1 pas. Gus, saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, "Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat." Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau kata itu benar Islam taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron.
Jelas ya? Bahkan nyuguh teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadeg-ngadegan gitu. Saya tak mau syahadat. Raiso Arab Jawa lah. Ya pangeran sapa? Allah. Ya serano pangeran kecuali ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadeg-ngadegan lah. Enggak boleh disuguhi teh, mana saya tahu rokok sih sama saya. Karena apa mana kenalan, jadi nanti yang budi. Wah Bali, pun kapan rawuhe wah malah haram subuh langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh lah pas mandi kepleset terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Penyebabnya apa? Ya. Dong. Pintar deh kok. Wah pintar deh. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya tidak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang kan banyak orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konatus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Kalau jadi salah, nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayaan toh, disyuting terus viral, ya pokoknya gaya-gayaan toh. Tapi tetap proses Islam. Dia coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada yang mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dia punya saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tatakoi, kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Dia enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting masjid terus viral. Ya aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara gini? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran cerita aja. Enggak jawab aja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan terus prosesi syahadat itu namanya prosesi karena prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen ngapunten gitu jadi tiang putih wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di kudus di mana-mana. Aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini ono wong nggak kecelakaan dan jalan kecelakaan pas tuh itu pasti itu katoan cekak sepapan ya kan yo isin mubalek katoan cekak apa nulungi wong loro paham ya kecelakaan terus dia naik lambenan se sarungan se serbanan se lagi dulu berkode ini ya kira-kira salah pengiran tor kelakuan ngene iku lho salah enggak jawab berarti salah no karena ini kecelakaan harus langsung meskipun Pak mubalek lagi seperempat ya masuk ini sendingan orang tahu apa seberapa juga jadi cara pangeran kira-kira tuh senajan terong panggilan wajib nulung langsung bong-bong wajib oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron apalagi ini kekafiran maka harus dihilangkan secara fauron. Makanya adat mandi dulu apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid nunggu wartawan tambah bunte salah ini berarti masalah bunte salah yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam itu sangat sekal senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sih susah nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau di kompor mandi terus seremonial terus dia ini diundang terus disortir terus disasur untuk ngarep sengkoha muni alhamdulillah jatuh ngarep terus alhamdulillah lah sing viral sing iku akhirnya dia Tuhan telah mengislamkan awal waris ya tapi kan rasa dengki itu rezeki tapi tetap hukum ini harus dihilangkan fauron. Oh, jadi kau oleh kan tonajus ora oleh, paham ya? Nah kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar
Oh sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya Gus. Yang baca Quran itu adiknya kan? Cuma adiknya tukarannya BIP nih Gus. Gelutnya itu apa BIP nih? Hubab itu. Jenis ahli gelut. Nah gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Iya mushaf lampiran yang zaman itu menorong terjilid namanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya, ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi. Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar di rumah mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut, gitu, atus deh. Orang atus moco kan gitu. Orang moco terus tadi nangis deh mereka. Ini nggak mungkin karangan manusia toha ma'anzalna alaikal qur'ana terus masuk Islam ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya, jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhir. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam pokoknya berseksinakan harus sekarang apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Kalau Tuhannya berani semua alaf macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang ibu bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak, karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran, ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya jam kebetulan dengan anaknya Mbak Karno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus si jadab-jadab yang Pasuruan aku juga kenal sih. Bala-bala nih bapak dia kenal Gus. Nah kalau kenal Kiai Wali ya, Kiai Mubalak ya, Kiai Mubalak terbatas ya. Gak belum parah lah. Kiai Alim ya, Kiai yang sama desa. Kiai Wali aku kenal ya, Kiai sing ngurus nakal ya, Kiai Mubalak beberapa ya beberapa ada. Nggak boleh banyak-banyak ya, oleh agak-agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melandirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur karena ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis. Kiai Fakih, kerana Imam, Kiai Pondok Mis. Itu gini, bocah-bocah nanti ibu Kiai Mansur, tiba nakalan, tiba dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafal doa di dunia, gak muka kan? Kita apain? Nak gak muka nih di jom. Terminal pak, sowan modal era muka. Langsung juga no. Berkauti jadi wong dalan. Ada wong dalan aku rak kedusan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, saya munib pun lugu misalnya. Lugu. Nah, orang muda dia jom, gembala ini bang. Tapi orang muda. Karena tidak wajib mensafat ya, Pak. Kalau dalam konteks Tuhan kan liar tadi ya. Tuhan umpama atau Tuhan sing umpama loh yang umpama bukan. Akhirnya apa? Bidang-bidang ngerti. Ini kok agar sing namu apa tuh gimana? Cocokan. Pak ada suara petir. Akhirnya cara pulang soal. Ono apa tuh? Termin apa? Enggak kan? Karena kiai itu mesti wedi loh, tapi balik, wong balik dengan Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya khasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai mandatnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk menganalisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlan yang dua ya banyak. Ada orang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawaian apa jadi wali? Mereka tuku arak.
Iya gitu. Rasa putih nabe tuh kok mobil. Nah saya ini nggak mungkin. Kalau sekarang nggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Biru itu gini ceritanya. Misalnya naruhan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen owa bukan ya asli. Itu aslinya langsung ngiling owa. Kan ini ngomong bukan. Kita uning mulai. Agen itu misalnya ngedarkan di naruhan itu cekat ya maksudnya dalam. Sing wali misalnya jenenge Umar. Sekarang dituku misalnya 500.000 baru itu dituangkan mesti dibuat. Itu sampai bertahun-tahun sampai dia kan terus mati. Biasa lah terus mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu mati kan. Ini wali. Nah ternyata apa? Nah, karena si pengirim doa tadi jangan deh. Desa itu akhir minggu rutin untuk doa kalau aku. Mulai sekali. Ya kan rutin diambil. Kalau sekarang kan kebanyakan buat satuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual kan. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia ya Allah ini umatnya Nabi Musa dari itu kalau mereka dengan dan cara mencegah saya ini jadi agen tunggal. Agen tunggal dapat dituku. Dua. Jadi wah, nanti doyan entek. Kena buat diri. Tapi doyan entek aku tadi. Aduh, masalah. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali macam-macam. Lalu berdiri karena nggak cukup. Benar nggak sih? Saya cukup ya. Bocor korodok minta biro. Oh, cukup. Dunia yang soleh saya Indonesia saya cukup. Oh, transaksi. Sinawati wali-wali. Karena ya dia juga jadi wali karena beli lagi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Itu terus apa mas? Dibuat. Jadi macam-macam. Lagi-lagi khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani nakal-nakal hina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni saya terkenal sekarang bisa. Pas pertama latihan jadi wali itu ya kayak muni penuh pakoh sunah rasul. Singkat cerita ketemu itu mas, sama wong alim. Wong alim bal-balan yang laut, nih gue kisah itu, nih gue ngomong. Jadi laut. Pantai. Bahasa Indonesia yang KRI. Pantai. Saya itu katoan seperapat, bukan katoan biasa pemain bal. Saya sedang. Nah, singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih, kok katoan. Ya, mari cekak ukuran ini jelas. Nah cekak itu ayo dekati apa? Jenggol. Yes. Nah cekak mbok ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang ini ya belah bal-balan. Ini relax saja. Pas Kiai Sa'roni pulang, pasti udah dia wali amatir, belum kutub. Masih amatir lah, masih latihan lah, masih uji di MK lah, masih. Kewaliannya masih. Dia pulang. Ternyata wong sing fakih tadi yang ahli fikih tadi duduk bena samai waladi, dia duduk neng antara langit bumi. Ngenteni. Sa'roni jadi jangan dia senior. Cangkemmu sing apik, Pak. Dene iku padahal agama cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negara wali senior. Wakil tertentu, sebenarnya wong iki wali. Sebenarnya wong iki wali. Dene mau nunggu ngisar Mas, mergo kok darani kalah kelas. Wali iki yo gaya. Lane wali iki oleh gaya ora salate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Tapi Bang, kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mereka terus akhirnya lagi nopo masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh majibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Mun jeneng mong jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus gue nak ketemu Nabi, pas pohon yang podium ngaram notok Nabi, baru untuk sanggup terus piye ketemu Nabi. Jadi kurang untuk sanggup, sih nggak ada bal-balan. Orang untuk sanggup proses di. Gue saat jeblok kayak Mansur, tetap orang sing takok. Pak, anakku saya tamat SD, cara jenengan siapa? Paling nggak kan usul pondok no kan, meskipun bapak aja.
Tapi nasi pidato tok ning podium. Pak tok kan. Ya saya papoh sing ora ya. Ya rasa tersinggung ya Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita ini siapa? Itu ngaku ya orang. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Qobatul Auliya, klasmen para wali. Tujuan mana orang jeneng yakin. Padahal kita harus amin. Orang, ini malah orang. Wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Al Haddad. Ngono lah. Iki jangan boleh jenengmu sebenarnya punya kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kancanan boleh-boleh kancanan nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda terus dengan perusahaan bunga kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa. Kamu protektif diri darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba, dicoba. 12 Sing dadas sing ndi kan. Ora dadi salihah apa kowe. Cek ayo lho masyarakat. Wong syaratnya ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing sampean di UPA itu jar gawe Nabi wa rajulun ta'atu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni a'udzu syaratnya kok ayu menarik ngajak kok kowe muni ra gelem ayo wali ra jawe wali lah sing wani daftar sama jajal itu isinya loh dawe kanjeng Nabi sapatun dizilu semua video ila maladillah ila dilu nomor terakhir itu diantaranya apa warajulun ta'at wa imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni a'udzu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan atau menonton bersama kajian dari Kiai Haji Ahmad Baudin bin Salim atau Gus Baha. Semoga kita mendapatkan hidayah, ilmu yang barokah dan bermanfaat. Terima kasih saudaraku semuanya yang sudah support. Bila berkenan, yang baru bergabung bisa like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita kedepannya bisa tetap ngaji bareng, belajar tentang beragama yang lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.